Shalom Sobat Pasutri sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul lagi secara virtual melalui media YouTube GKI Mangga Besar dan Berkat Hidup Net. Saya, Guru Injil Bunawan Kurnia, yang akan sebagai host memandu bincang-bincang hari ini. Bersama dengan saya, Bapak Pendeta Cangkuifa. Selamat datang lagi, Pak, di studio kami. Ya, shalom semuanya. God bless. Oke, senang bisa bertemu dengan Pak hari ini untuk membicarakan beberapa hal sehubungan dengan Pasutri. Puji Tuhan. Ya. Nah, Sobat Pasutri sekalian, Pendeta Cangkuifa adalah alumni dari STT Reform Indonesia dan mendapatkan gelar Magister Divinitas. Selain itu, Pak Cangkuifa juga mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Lalu bersama istrinya, Ibu Liana, merintis Family Insight dan memiliki passion untuk melayani para pasutri untuk merawat pernikahan Kristen seumur hidup ya Pak ya. Amin. Ya, kemudian di Mei 1, 2020 telah mendirikan Stronger Marriage Online Class atau yang disingkat SMOC. Per Juni 2021 ada 20 angkatan dan sudah menghasilkan 100 alumni di 28 kota atau kabupaten di Indonesia. Dan saat ini Stronger Marriage Online Class atau SMOC sudah menjadi digital. Udah semakin berkembang ya Pak ya, dalam masa PPKM ini ya. Betul. Iya, ya. Dan menjadi konten dan bahan pemuritan pasutri-pasutri di Indonesia, mungkin bahkan sampai seluruh dunia. Ya. Amin. Dan bersama Ibu Liana sekarang sedang sibuk mempersiapkan kelas premarital digital dan Stronger Marriage Virtual Retreat. Nah, dan juga Ibu dan Pak Cang aktif live di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube Family Insight untuk memberikan edukasi-edukasi pasutri supaya memiliki strategi dan kiat-kiat menikmati pernikahan seumur hidup. Dan Pak Cang beserta Ibu telah menulis 5 buku. Sobat Pasutri, yang pertama adalah Garam dan Terang Bagi Keluarga, Road to Transformation, lalu ada 2 buku yang berseri ya Pak ya, tentang dating ya Pak ya. Tentang Dating Insight, tentang pacaran Kristen. Nah, tentang pacaran Kristen ada 2 buku ya, Dating Insight 1 dan Dating Insight 2. Lalu yang terakhir yang baru saja diterbitkan adalah Stronger Marriage ya, The Journey is Begins. Dan Pak Cang sudah menikah selama 21 tahun dan dikaruniai 3 anak dan sekarang mereka tinggal di Bandung. Bandung enak ya Pak, seger ya? Adem. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang kematangan emosi dan pengaruhnya kepada kepuasan pernikahan. Ya. Dan memang kadang kita menemukan keunikan-keunikan di pasangan kita. Umur sudah semakin dewasa, tetapi perasaan emosi tidak menunjukkan kematangan seiring dengan bertambahnya umur, gitu ya. Dan bukannya tambah bijaksana atau bertambah dewasa melalui tingkah laku, sikap, dan respon, malahan tingkah lakunya semakin seperti anak kecil ya Pak. Wah, itu mengerikan. Jangan sampai nggak. Semoga pasutri yang sedang menonton jangan ya. Makanya kita membahas ini Pak. Supaya dicegah ya Pak ya. Betul ya. Jadi sepertinya tidak ada keseimbangan ya kalau misalnya kita lihat antara umur dan pertumbuhan emosinya ya, kematangan emosinya. Pernahkah Anda berjumpa atau mendengar cerita mengenai pribadi-pribadi seperti ini? Sehingga semakin bertambahnya umur pernikahan yang juga seharusnya semakin matang secara emosi dan pikiran, malahan sebaliknya ya. Jadi dengan demikian di rumah tangga muncul konflik-konflik kecil Pak. Ya, bukan kecil saja, banyak, besar, banyak dan besar Pak. Ya, konflik-konflik yang semakin besar. Karena, gitu ya, Pak, ya? Karena tidak matangnya emosi ini. Ya. Dan membuat kepuasan pernikahan tentu saja tidak menjadi bertumbuh. Betul. Ya. Nah, udah nggak usah menunda-nunda lagi, kita langsung saja mendengarkan langsung penjelasan dari Pak Cangkuifa. Nah, jadi Pak Cang sebenarnya kematangan emosi itu apa Pak? Dalam pasutri Pak. Oke, jadi sebagai manusia yang utuh, kita mengerti ada manusia rohani dalam diri kita. Itu kalau kita mau coba ukur mungkin dari yang paling mudah, bagaimana respon kita terhadap firman Allah. Nah, kalau respon kita itu boleh senantiasa teachable dan belajar taat, maka kita boleh dikatakan secara rohani kita itu cukup matang. Kalau itu rohani. Nah, ada juga apa yang disebut sebagai kematangan yang kita mau bahas sekarang ini adalah emosi. Nah, bagaimana sih cara kita mengukur kematangan emosi? Paling tidak ada 3. Baik. Cara kita
mengukur apakah saya ini sudah matang atau belum. Ya, ya. Nah, saudara-saudari pastor di rumah boleh ya sambil catat ya. Jadi kalau video itu enaknya bisa di pause sebentar, Pak. Iya. Kemudian kita ambil pen, catat gitu kan. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama kalau kita sebut kematangan emosi maka itu disebut richness ataupun kekayaan daripada emosi. Ya. Nah, kekayaan emosi itu maksudnya apa? Nah, ini saya buat lingkaran ya, Pak. Maka dari lingkaran ini di atas itu saya sebut ada emosi yang disebut positif. Yang di bawah ini adalah emosi yang negatif. Nah, kalau emosi positif itu apa? Itu artinya sukacita, kebahagiaan, rasa merasa optimis, ya kan? Merasa di dalam situasi-situasi begitu dia memandang masa depan, rasa ada suatu keyakinan, confidence misalnya. Itu yang positif. Nah, tetapi orang yang matang emosi pastinya bukan hanya dia mengenali dirinya ada emosi positif ini saja, tapi juga ada emosi negatif. Itu misalnya apa? Kesedihan. Pak Pun pernah sedih ya? Sedih pernah, Pak. Iya, saya Pasti. juga. Berarti kita mengenali. Nah, kalau ada orang berkata, "Oh tidak, saya nggak pernah sedih, saya selalu senang." Nah, di sini kita mulai berpikir, ini kenapa dia? Kok aneh ya? Nah, tapi di yang negatif bukan hanya sedih, tapi saya bisa tambahkan beberapa, Pak. Misalnya kecewa, kemarahan, lalu iri hati, lalu pesimis. Tadi kan kalau yang positif itu adalah optimis. Kalau yang negatif artinya dia pesimis. Lalu dia cemas. Nah, ini kan adalah yang negatif. Tapi juga ada yang di tengah. Yang di tengah itu adalah perasaan nyaman. Nah, jadi kalau di dalam pemandangan saya, sehari-hari itu seharusnya kita melestarikan, memelihara perasaan yang nyaman. Tetapi saat Anda katakanlah mendapatkan sesuatu yang mengejutkan dan yang mengejutkan itu sangat positif, apakah Anda punya kekayaan emosi untuk mengekspresikannya? Misalnya, Anda dengar saudara kandung Anda naik jabatan, tapi Anda mungkin sedang mengalami kesulitan karena ini sedang pandemik. Tapi saudara kandung loh ini, dia sukses, atau dia menikah atau apa gitu ya. Nah, kalau kita kaya, kita bisa ekspresikan kan yang ini, Pak. Yang emosi positif tadi. Kita bisa, aduh saya senang kamu sukses gitu toh. Karena bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang sedang menangis. Kan begitu. Nah, itu yang kekayaan. Jadi kalau disebut tidak matang berarti dia mungkin hanya sehari-hari memunculkan hanya salah satu emosi saja gitu. Ada orang tiap hari mukanya kelihatan selalu cemberut. Berarti dia hanya mengekspresikan ya mungkin ya kekekian, kekesalan, ya toh? Kesebalan hati gitu. Berarti dia tidak pernah senang seolah-olah ya dalam hidupnya itu. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, jadi tadi pertama itu richness atau kekayaan, yang kedua adalah fitness, fit. Fit itu adalah suatu kemampuan saat kita sedang sukacita tadi. Jangan sampai seperti orang gila gitu kira-kira gitu. Atau kalau kita sedih, jangan sampai kemudian begitu tenggelam sampai berhari-hari berminggu-minggu. Itu namanya tidak fit kita sebut. Tidak pas. Tidak fit ya, tidak tepat. Tidak tepat ya. Jadi sedihnya sudah benar. Misalnya ya, katakanlah kita dengar ada seseorang ya, ini masa pandemi Covid yang sangat berat. Saya di grup alumni saja, aduh banyak sekali meninggal ini Pak. Ini kok ada meninggal lagi nih? Kemarin kan kita udah lewat satu masa ya Pak, banyak meninggal terus lebih tenang kan. Ini kemarin ada yang baru meninggal. Nah, saat mendengar kayak gitu pasti ada perasaan ekspresi kita ya, kita turut menyatakan, turut berduka cita kan. Nah, katakanlah itu orang cukup dekat, maka kalau disebut fit artinya kita tahu ada grieving period, betul ya? Masa duka cita, dan itu sangat alamiah. Itu sangat normal. Jadilah orang normal. Jangan jadi orang tidak normal. Orang tidak normal artinya ada yang meninggal kita mah biasa aja. Memang kematian tiap hari kok. Emang kenapa? Nah, itu kan nggak benar, Pak. Jadi kan kayaknya tidak ada empati ya. Nah, atau ada yang seperti saya katakan ada yang bersuka cita, ya kita ikut. Tetapi harus fit. Nah, itu artinya kita mampu untuk mengekspresikan dengan tepat. Yang mana gitu. Nah, lalu yang disebut matang ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kontrol.
Nah, kontrol itu artinya mengendalikan. Di dalam firman Tuhan, penguasaan diri itu penting, Pak. Setuju ya? Setuju. Penguasaan diri. Maka kalau bicara penguasaan diri, ini kita ngerti. Kita punya kekayaan emosi, kita juga ngerti, kita bisa ekspresikan, betul? Tapi kalau bicara kontrol, itu ada kalanya orang yang matang, dia tidak menunjukkan yang manapun. Kenapa begitu? Karena mungkin saja, jika hamba Tuhan seperti saya, apa saya sedang berkhotbah di atas mimbar, saya menunjukkan kesedihan? Jikalau saya sedang ada masalah, kan tidak. Saya tetap harus mampu menyelenggarakan sebuah pelayanan firman yang baik. Kita tidak perlu mengumbar kesedihan kita. Itu dalam posisi saya sebagai hamba Tuhan. Bagaimana jikalau Anda seorang pemimpin dalam perusahaan? Masa sedang rapat tiba-tiba Anda gebrak meja tanpa alasan? Betul ya? Loh, Pak, kenapa Pak? Ini tadi di rumah anak saya misalnya. Kan nggak begitu. Orang yang matang emosi artinya dia tahu, aduh, saya nih kesel gitu ya. Atau saya sebel gitu. Atau emosi yang positif, oh dia senang, sedang apa gitu. Tapi saat memasuki dunia publik ataupun dunia di mana dia menjadi seorang leader, dia ngerti, dia harus kendalikan. Bukan munafik dong, bukan. Tapi ini bagian daripada manajemen emosi. Bagian dari kemampuan seseorang mengerti, dia self-aware, dia tuh ada di mana. Dia ada di depan publik, bukan sedang di kamar mandi yang bisa siapapun tidak ada lihat kecuali Tuhan melihatnya, kan begitu. Nah, sehingga kematangan emosi tadi mencakup 3 itu, Pak, kira-kira. Oke. Jadi tahu seseorang itu udah bertambah umur, ya biasa kan kalau pasutri umur berapa yang menikah? 30-an gitu ya Pak ya? Oh, ketuaan Pak. Jangan 20-an. Saya dulu menikah 27. Oke. Kalau istri saya Liana dulu 22. 22 ya? Jadi pernikahan dini juga sih. Tapi kalau 30 agak tua Pak. Iya, kalau bisa sih usul saya sih kalau pria sebelum 30 ya. Sebelum 30. Nah, kalau wanita 25 bagus ya. Iya. Oke, kita katakan umur 25 ke atas ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk seseorang mengetahui bahwa dia udah matang, semakin bertambah umur dan dia juga emosi semakin matang, itu bagaimana caranya dia mengukurnya Pak? Nah, cara mengukurnya itu gimana dia? Jadi ciri-ciri emosi itu ya, jadi bagaimana sih dia itu yang matang gitu ya. Ataupun kalau dia tidak matang, maka itu ada juga tanda-tandanya. Begitu. Nah, jadi kalau ciri-ciri emosi yang tidak matang, dan ini seharusnya tidak kita bawa ke dalam pernikahan, dia masih membawa kebiasaan rumah yang lama. Nah, kebiasaan rumah yang lama itu kita tahu, kita mungkin sekitar 25 tahun, tadi kan Bapak bilang 25, saya bilang 30 tahun ketuaan ya. Berarti ada 25 tahun kebiasaan rumah lama kita bawa ke rumah yang sekarang kita sudah menikah nih. Rumah baru. Rumah baru. Nah, kita mengerti kenapa firman Tuhan menyatakan seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. Bersatu menjadi satu daging, keduanya telanjang, tidak merasa malu. Maka ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Bahwa saat kita menikah, maka suami istri membangun kebiasaan yang baru. Nah, kebiasaan yang baru ini, kalau diulang-ulang terus, kalau itu kebiasaan baik, akibatnya juga baik. Nah, kebiasaan ini kalau kebiasaan buruk, diulang-ulang terus ya bubar. Bubar ini pernikahan. Nggak percaya? Coba aja. Jangan sampai jadi. Iya, misalnya dulu waktu kita masih single, kita tidak terbiasa tidak terbiasa cuci piring lah. Nah, di rumah itu sudah ada pembantu kah atau siapa, kita kalau makan itu udah biasa taruh di meja, kita tinggal. Katakanlah itu kebiasaan. Si suami kayak gitu. Si istri juga. Nah, sekarang menikah. Ini nanti siapa yang cuci? Dua-duanya udah tinggal gitu. Jadi sampai besok loh, ini kok masih ada ya? Nah, akhirnya, oke lah, istri yang lakukan gitu dah. Tapi karena di rumah lama juga karena dikerjakan membantu atau orang tuanya tidak ada terima kasih kan. Itu kan udah otomatis begitu saja. Sekarang istri udah lakukan tiap hari, gak ada saya thank you. Take it for granted. Nah, makanya ini adalah kalau ada kebiasaan dari rumah lama dibawa ke rumah baru, itu tanda tidak matang. Nah, orang yang matang,
Begitu dia menikah dia tahu. Bagian daripada cinta itu adalah responsibility. Wah, ini setara, Pak. Ini setara. Makin kamu mencintai dia, makin kamu bertanggung jawab sama dia. Udah, titik, nggak ada koma. Setuju nggak, Pak Bun? Setuju dong. Iya kan? Iya dong. Iya. Tapi berat ya. Berat. Ini berat ini. Jadi jangan cuma makan cinta, tapi makan juga tanggung jawab. Dan Tuhan menghargai pribadi-pribadi yang mau memikul tanggung jawab. Ya, pertolongan Tuhan, Pak ya. Ada pertolongan Tuhan. Ya. Kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab saat mereka meresponi satu tanggung jawab daripada Tuhan, maka sign and wonder itu dinyatakan. Ya. Menjadi satu penegak iman mereka kan. Nah, saya juga percaya hal itu. Sehingga kembali kepada hal ini, orang yang matang, dia tahu ini sudah rumah baru. Nah, kalau dia suami berarti dia kepala kan. Ya. Kalau dia istri dia penolong. Betul. Maka masing-masing ada role-nya. Ya. Nah, cuma balik ke cuci piring tadi. Ini simple nih ya. Ini nanti siapa yang kerjain nih? Nah, secara umum dalam budaya timur, ya udah pasti biasanya istri. Ya. Puji Tuhan kalau dia punya 1000 dayang ya, Pak. Iya toh? Kayak wanita Amsal 31 ya. Dayangnya banyak sekali, Pak, wanita Amsal 31 itu. Sehingga dayangnya itu bisa urus ini itu kan. Jadi sang istri adalah the queen of the house yang memberi instruksi kan. Dan di rumah itu katanya kalau ada makanan selalu tersedia. Kalau musim dingin, baju dingin itu selalu sudah ada. Sudah ada. Nah, jadi berbicara kebiasaan-kebiasaan baru harus didiskusikan. Dan pendiskusian itu akhirnya menciptakan kematangan. Diskusinya sebelum merit apa sesudah merit, Pak? Sampai mau memisahkan. Betul, Pak. Saya ini kan, ya kan, kebenaran saya ini sama Liana sudah menikah 21 tahun. Tiap hari diskusi kita, tidak habis-habis ini. Diskusi terus. Apalagi anak-anak kami sudah dewasa. Tadi Pak Bun lihat anak saya sudah besar ya. Itu diskusikan mereka juga kan. Katakanlah anak-anak itu ada masalah tertentu. Maka saya dan Liana belajar jadi teamwork. Kita diskusi. Nah, lu perhatikan nggak? Anak kita yang ini gini-gini. Iya, aku lihat juga gitu. Kita apain ya? Tapi kita apain itu kan positif, Pak. Betul. Mendatangkan sanksi. Sebelumnya ada teguran. Sanksinya apa dan berapa lama? Semua kan itu harus dibicarakan. Nah, artinya bagi setiap kita yang memikul tanggung jawab dalam keluarga yang baru, tidak serta-merta membawa kebiasaan lama itu masuk ke dalam rumah ini. Tapi inilah kesempatan kita membangun kebiasaan yang baru. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau orang tidak matang secara emosi itu selalu inginnya mendapatkan ketimbang memberi. Nah, ini repot. Saya seringkali melihat dalam ruang counseling lagi. Ini kembali ruang counseling lagi, Pak ya. Di masa pandemik ini saya menerima Zoom counseling. Dan saat orang itu counseling, maka dia mulai mengungkapkan kekecewaannya, kemarahannya. Lalu saya mendengarkan dengan empatikan ya Pak ya. Dengan listen gitu. Maka rata-rata menyatakan dia kecewa, dia tidak mendapatkan yang seharusnya dia dapatkan gitu kira-kira. Tidak sesuai ekspektasi. Iya. Jadi artinya pernikahan yang diharapkan begini, jadinya begitu. Yang diharapkannya A, dapatnya Z. Jauh banget ya Pak. Waduh, kacau nih. Jauh sekali Pak, dari A ke Z ya Pak. Kalau A, terus dapatnya B masih lumayan ya. Tapi harapnya A, dapatnya Z. Gimana? Nah, apakah pribadi-pribadi ini tidak mencoba untuk belajar? Bahwa di dalam dia punya inisiatif, belajar memberi, jadi belajar untuk giving, bahwa sebenarnya ada sesuatu yang baik. Tapi selalu ada muncul pikiran, Pak kalau saya begitu keenakan dia, apa itu? Nanti saya malah jadi budaknya dia. Nah pikiran-pikiran itu selalu seperti muncul, sehingga menahan dia untuk tidak memberikan apa yang seharusnya dia bisa berikan. Tapi bagi saya, jika seseorang itu matang, maka dia adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Dan dalam tanggung jawab itu, dia diberikan kekuasaan juga untuk bisa memberikan sesuai dengan kuasa ataupun hal-hal yang emang dia miliki, dia punyai.
Dan ya lebih baik memberi daripada menerima, bukan Pak? Betul. Nah, orang yang tidak matang berpikir sebalik. Lebih baik saya mendapat dari kamu. Masih self-centered. Self-centered. Oke. Nah, yang berikutnya adalah dia dependent. Nah, dependent kalau bagi anak-anak, bagi saya itu normal. Ya. Tapi kalau bagi orang yang sudah menikah, dia mengembangkan dependensinya, maka pasangannya itu akan berat digandolin. Capek, Pak. Capek sekali. Emosi, fisik. Ya, betul. Nah, yang keempat dia itu impulsif. Impulsif itu artinya bereaksi secara cepat. Artinya emosi itu bergerak duluan dan pikiran itu belakangan. Dan seringkali impulsif itu negatif karena dia melahirkan tingkah laku yang negatif. Ya. Misalnya melihat sesuatu berantakan begitu ya. Ya. Maka pribadi impulsif langsung bisa bangkit berdiri, langsung marah gitu. Atau melihat anak yang dia berharap sesuatu, orang tua ini seorang ayah katakanlah, anak itu dia kasih tahu sesuatu, tapi anak itu mungkin tidak mendengarkan, bisa jadi mungkin dia tidak kelihatan di sini ada wireless, ya kan? Tapi kalau impulsif dia bisa langsung, waduh, memaki-maki begitu bisa, itu impulsif. Meledak emosinya. Dan anehnya nanti setelah lewat 1 hari dia ingat dia nyesel. Tapi besok-besok dia gitu lagi. Sering. Itu. Jadi orang rumah udah tahu, bilang papamu memang kelakuannya gitu. Lah, kalau kayak gitu ya repot. Atau mamamu emang begitu. Wah, itu repot. Nah, yang memang begitu itu apa? Gitu. Itu adalah letupan-letupan kecil yang seolah menjadi karakter dia. Dia emang begitu. Ya sudah, kita satu keluarga disuruh nerima gitu. Nggak adil juga ya Pak ya? Nggak adil ya bagi keluarga ya? Jadi saya melihat begini Pak. Jadinya tidak ada keteladanan. Artinya nanti kalau orang tua mengharapkan ada tingkah laku yang baik dari anak-anak, anak-anak merasa, alah kalian jadi orang tua juga nggak bisa. Lu orang yang nggak bisa suruh-suruh kita. Ngaca, nih dikasih kaca lagi, nih ngaca dulu. Kan repot, Pak. Jadi akhirnya impulsif itu saya lihat kurang baik. Saya dulu juga pernah mengalami masa-masa ada saya impulsif. Misalnya kalau saya marah, saya bisa loh Pak sampai nuding-nuding ke anak saya gitu. Nah, setelah anak saya dewasa, ya tadi Bapak lihat Josten ya, dia sudah dewasa ya. Nah, dia sudah bisa mengembangkan. Nah, ini penting. Yaitu waktu kita kecil, mungkin sifat daripada itu parenting memang instruktif. Lalu ada punishment, betul? Ya kan? Ada instruksi, ada hukuman. Tapi kalau udah memasuki remaja, ini saya juga lakukan Pak dalam hidup saya. Saya dengan Liana mengubah menjadi relationship, menjadi friendship, menjadi persahabatan. Teman atau sahabat. Nah, sehingga kami dalam family altar itu ya, Pak, anak-anak itu saya juga izinkan mengungkapkan akan pikirannya, isi hatinya. Pernah satu ketika family altar itu isinya mereka boleh bicara apa saja tentang kelemahan papa mamanya. Nah, ini teman-teman boleh coba di rumah ya. Wah, bisa seru tuh. Iya. Nah, saat itu mungkin rasanya family altar paling panjang bagi kami, Pak. Kayaknya yang habis-habis gitu. Setelah mereka menyatakan kelemahan papanya, lalu mamanya kan. Nah, tetapi setelah menyatakan apa kelemahannya, saya juga sampaikan kenapa papa begitu. Bukan defense, kita tidak boleh defense. Kita cuma mencoba menjelaskan saja. Kalau dalam family altar yang lebih banyak menyatakan kelemahan istri atau anak, Pak? Waktu itu posisinya gini, anak-anak menyatakan kelemahan papa mamanya. Oh, oke, baik. Gitu. Jadi kedua ya. Iya. Jadi kami parent sedang mau diberikan masukan oleh anak-anak. Jadi saya izinkan dari yang sulung bicara, lalu yang tengah, lalu yang kecil gitu. Saya rasa ini bagus sekali Pak ya. Jadi untuk mengetahui dan juga sebagai self reflection dan self awareness. Bagus sekali. Boleh Pak Sutri di rumah dicoba. Tapi sebelumnya juga minta pimpinan Tuhan ya. Ya, doa dulu. Doa dulu gitu. Nah, jadi yang sulung sampaikan. Nah, lalu yang tengah. Nah, salah satunya yang sulung sampaikan, Papa impulsif dia bilang. Jadi saya sebagai seorang telah menulis 5 buku. Pun saya akui saya ada kelemahan. Dan siapa yang bisa menunjukkan kelemahan itu jikalau bukan orang terdekat kita, Pak?
Betul. Suami ya istri yang tunjukkan kelemahan, betul. Iya. Istri ya suami. Iya. Anak-anak yang tunjukkan kelemahan kalian, anak-anak. Jikalau Anda anak-anak di rumah mendengarkan ini, ya papa mama. Dan kita papa mama juga tidak boleh ego, tidak boleh defense. Iya. Kita open. Iya. Nah, saat itu anak saya berkata, papa impulsif. Dalam hal apa kamu berkata begitu, J? Saya tanya gitu. Yang paling gede ya, Pak? Yang paling gede. Namanya Josten, saya panggil J. Iya. Dia jelaskan gini. Lalu saya juga jelaskan versi saya. Setelah saya jelaskan versi saya, dia sampaikan lagi untuk memberikan feedback. Iya. Nah, setelah itu saya bilang, oke, karena kamu bilang kayak gitu, maka papa janji di hadapan Tuhan. Papa akan doa. Papa akan minta pertolongan Tuhan supaya papa tidak impulsif. Nanti kalian jadi saksi ya. Nah, saya pikir kehadiran Tuhan justru di situ, Pak. Kita mendemonstrasikan vulnerability, jadi kerapuhan kita. Kita bukan orang sempurna. Kalau sempurna sudah masuk surga, Pak. Tapi kita masih manusia yang diproses. Dan hari ini ada anak-anak yang menyatakan ketidakmatangan emosi orang tuanya. Nah, refleksi diri dia anak-anak. Betul. Dan dengan demikian bagaimana? Ya, saya terima. Lalu saya berdoa, Pak, secara serius itu, Pak Bung. Tuhan, ini yang anak saya katakan, tolonglah saya supaya saya tidak impulsif lagi. Karena saya tahu impulsif itu merugikan. Secara cepat dia bisa melukai. Melalui kata-kata, melalui tindakan gitu, Pak. Melalui kalau orang impulsif, apa bisa, ada yang katanya cincin kawin dibuang, Pak. Begitu udah sadar, itu dibuangnya kemana? Mahal juga soalnya. Wah, repot itu kalau kayak gitu ya. Waduh, ada yang handphone tuh dibanting. Kan repot, Pak. Semua mahal-mahal semua ya. Iya tuh. Nah, sehingga impulsif itu ya buruk. Jadi saya tahu itu buruk. Kalau saya impulsifnya irit, Pak. Nggak banting-banting. Jadi kita jangan yang mahal-mahal kalau impulsif ya. Kalau lagi impulsif, banyak makan nggak, Pak? Tambah banyak. Tambah banyak makan. Tambah gemuk ya. Nah, makanya akhirnya saya lihat orang yang tidak matang emosi, sekali lagi itu impulsif. Dan saya yang telah mengalami pendidikan sampai anak saya dewasa, oh ternyata saya pun masih ada kan, Pak, itu. Mungkin saya bisa berkata, dulu papa lebih parah, sekarang tuh udah lebih baik. Tapi namanya itu tetap defense. Buat apa sih kita defense, Pak? Artinya kalau di antara keluarga ada ketelanjangan tadi ya. Lalu setiap orang secara demokrasi asal sopan ya. Anak-anakku, kalian yang ada di rumah, kalau ingin sampaikan kepada papa mama, sampaikan dengan tenang. Kalian tetap ada hormat. Papa mau ngomong apa? Boleh nggak? Nah, boleh nggak? Tanya dulu. Kalau dia bilang nggak boleh, ya udah, kau doakan saja. Jangan ngomong. Karena bagi saya respect itu tetap penting. Kita boleh bicara, tapi hormat. Sama seperti doa kepada Allah Bapa di surga, kita boleh minta apapun. Tapi penuh dengan hormat. Itu penting. Nah, di titik ini, jikalau kita bisa membuang impulsif itu, kita akhirnya punya emosi, kita lebih stabil. Orang yang matang ditandai dengan salah satunya kestabilan. Emosi dia. Saya lanjut ya, Pak? Iya, Pak, silakan. Dua lagi. Yang kelima, dia itu adalah egois, jadi self-centered. Yang keenam itu dia tidak bertanggung jawab. Jadi orang yang tidak matang emosi ditandai dengan dia selalu melihat kepada diri, dan terlebih ternyata dia adalah pribadi yang tidak mau memikul tanggung jawab. Sedangkan kita mengerti, orang makin dewasa, ada tanggung jawab yang harus dia pikul. Dan dalam tanggung jawab yang dia pikul itu, kita mengerti mungkin kita tidak sanggup. Saya sadar, banyak tanggung jawab yang saya harus pikul, saya juga tidak sanggup. Tapi itu menjadi sebuah konteks kehadiran Tuhan untuk menolong setiap kita. Dan begitu kita merasakan pertolongan Tuhan, kita boleh diteguhkan lagi iman kita itu, Pak. Nah, jadi memang di sini ada rumus-rumus tertentu ya. Bahwa di dalam kelemahan, kita tidak menutupi, kita tidak melupakan, kita tidak bertingkah laku seolah-olah tidak ada apa-apa, tapi akuilah secara jujur. Dan dalam kejujuran, keterbukaan, dan ketulusan, tetap kita mengundang Tuhan yang hidup.
Bagi saya Tuhanku Yesus Kristus itu dia hidup. Sehingga dia sangat ingin terlibat di dalam mengurus diri kita. Dan yang dia urus apa? Ya kelemahan kita. Iya dong. Yang ada kekuatan, kita bersyukur. Kekuatan datang dari Tuhan. Yang ada kelemahan, Tuhan sampai hari ini masih ingin mengurus kita semua. Betul. Mengurus diri semua bukan bikin kita kurus ya. Tetapi maksudnya membentuk diri kita untuk makin serupa dia. Ada amin ya Pak Bun? Amin. Amin, saudara-saudaraku. Jadi tadi ada 6 ciri ya Pak ya, ketidakmatangannya. Nah, jadi rekan-rekan, Sobat Pasutri, coba ya sambil kita dengar, sambil kita self-reflection ya Pak. Sebenarnya ada nggak di dalam 6 tanda ciri-ciri ketidakmatangan itu sebenarnya ada di dalam diri kita nih. Ya, semoga di dalam waktu kita sama saya tadi kita sudah berdiskusi, itu dapat menolong hati kita, menghantar kita supaya kita pelan-pelan copot nih Pak satu-satu ya. Kayak child dependency tadi, terus ya ada self-centered dan lain sebagainya, impulsif ya Pak ya. Betul.